Oke bosku, ini bagi yang mau tahu kerusakan kulkas ya, ini jangan di skip dulu, ini sangat menarik untuk dibahas, biar anda tidak kena tipu-tipu seperti kejadian ini ya. Ada berbagai kasus yang terjadi di lapangan itu. Kemarin saya dapat cerita, makanya saya bikin video. Kalau nggak saya bikin, karena ini real terjadi, ini betul-betul terjadi. Ini juga dua-duanya juga korban. Ini ada satu lagi korbannya, cuman udah kelar. Sebetulnya korbannya yang parah tuh yang di sana itu, yang satu lagi showcase. Tahu showcase yang lemari kaca tuh, pendingin aja. Kalau ini freezer tuh, es batu. Jadi ini kalau yang nggak suka manfaat video, di skip aja, kita nggak ada lucu-lucuan ya. Ini kita mau bahas ini, bagaimana caranya kita mengetahui apa sih kerusakan kulkas ini sebenarnya, apa aja yang perlu kita perhatikan jika kita minta bantu sama orang pun. Aktivitas orang itu sudah kita ketahui, jangan seperti kasus ini, sudah lah kulkasnya nggak bagus, uang habis. Ya sebelumnya saya berterima kasih yang sudah bersabar, pun ada kasus-kasusnya yang sudah berat, tapi saya masih usahakan juga. Ini kasusnya seperti yang ini beda lagi, tapi sekarang saya bilang kasus kulkas tuh banyak tuh kompresor. Ini mesinnya tuh gampang jim, sebab bahannya terbuat dari aluminium, bahan spoolnya, lilitannya tuh seperti ini nih. Mana tuh? Ini bahan ini isi mesin kulkas ini terbuat dari aluminium spoolnya. Ini bagi yang belum tahu nih, saya mau kasih tahu juga ya. Aduh, ini kulkas ini sekarang penyakitnya lengket. Yang lengket tuh nih sebagian di sini. Kalau ini nggak lengket, ini untuk peragaan aja. Nih, ini piston nih, ini piston, ini pistonnya. Nanti dihisap melalui pipa mana ya? Oh, lihat sini dihisap, terus ditembakkan keluar. Ini dihisap masuk seperti ini ke sini, ditembakkan keluar lewat sini, baru putar masuk lagi ke sini, masuk lagi, terus keluar lagi di sini. Ya begitu-gitu aja terus. Jadi sebetulnya ini saya mau kasih tahu nih ya, bagikan video ini dulu biar semua orang tahu nih. Saya kasih tahu, sebetulnya kulkas itu tidak ada yang namanya obat habis, kecuali ini, kecualinya ada kebocoran. Itu fix gitu, kecuali ada kebocoran. Sebetulnya kulkas itu nggak pernah habis kecuali ada kebocoran. Oke, pegang ya. Kalau ini penyakitnya lengket tadi saya bilang. Kalau itu belum saya pastikan, yang jelas antara dua. Kalau tidak ada kebocoran sangat halus, berarti olinya naik, itu aja. Ini nanti ada gejalanya yang sama. Ini videonya mungkin durasinya agak panjang, cuman saya pesan kalau memang tidak mau ditipu orang, tonton video ini sampai Anda mengerti. Perlu berulang-ulang, ini saya akan jelaskan secara detail apa saja yang perlu kita perhatikan, sebab ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan, agar kita tahu
saya tidak akan menunjukkan tutorial bagaimana cara servisnya, itu udah ada ranahnya tukang servis. Ini berbeda, cuman ini untuk masyarakat wajib tahu. Hal yang perlu diketahui, penyakit kulkas tuh ada beberapa. Yang pertama, gejalanya hampir sama aja semua. Ini nanti ada kasus-kasus yang menarik nih perlu dibahas. Nih saya bahas juga di sini biar semua orang tuh tahu. Kalau permisa kawan-kawan yang nonton ini tidak mau tahu, di skip aja, nggak apa-apa, gak usah tanggung-tanggung sebab ini videonya panjang. Ini penyakit kulkas saya kasih tahu. Yang pertama tuh bocor. Nanti saya kasih gejalanya. Kalau gejalanya tuh berbeda-beda semua, tapi efeknya hampir sama, yaitu nggak dingin. Nggak dingin, iya nggak dingin, ada kurang dingin. Ya emang karena kulkas ini fungsinya sebagai pendingin, untuk mengeluarkan aura hawa dingin. Ada dinginnya kelasnya tuh suhunya terlalu tinggi sampai membeku, ada yang sedang ya cuman menyejukkan, gitu. Oke, kita bahas penyakitnya tadi seperti bocor. Ini lain lagi untuk 2 pintu ya, ini saya bahas setuntas-tuntasnya. Jadi untuk tahap servisnya tergantung kalian mencari tukangnya yang berpengalaman. Seperti ini, bukan ini ya, seperti kulkas ini ada beberapa. Ini freezer ya. Freezer tuh penyakitnya ini sama kulkas 1 pintu ini hampir sama semua. Kulkas freezer Airbus itu sama 1 pintu itu sama penyakitnya. Nih penyakitnya tuh seperti bocor. Bocor tuh bisa jadi dari pengelasan, bisa jadi dari korosi nih, bodinya seperti ini. Tunggu bentar, kita dulu. Kita matikan dulu. Oke, ini pun kakinya pun sampai patah nih. Pipa di sini ada pipa. Ini kalau udah korosi, bisa dia menimbulkan kebocoran di bagian sini. Tuh makanya obatnya habis. Jadi kulkas tuh kesimpulannya nggak bisa habis obatnya, kecuali yang tadi bocor. Oke, 1. Jadi kebocorannya tuh banyak sebabnya. Ada yang tertusuk, seperti kasus-kasus yang sangat banyak itu tercongkel. Ini seperti ini. Paling sering tuh kalau khususnya LG tuh dia dipres, bisa jadi bocornya di bagian tutup terakhir namanya. Lupa ingat, ini freezer tutup terakhir. Kalau ada tukang servis yang pakai pentil kayak gini, masih maki-maki seperti ini berjangka. Ini saya bilang ini berjangka, ini gampang bocor, gampang keluar dari sini. Ini dijangkanya biar apa coba? Biar orang yang ngisi obat lagi, dia gampang keluar di sini. Bisa kasusnya ini bisa keluar dari sini, ini berjangka. Alangkah baiknya ini ditutup, dilas, dipres, sebab pabrik nggak pernah bikin seperti ini. Kalau jumpa yang seperti ini, maaf cakap nih, bukannya kita untuk meninggi, enggak. Kalau bisa jangan lagi berlangganan sama dia. Ya, itu aja. Kalau bisa, atau diusulkan, bang dilas aja ini bang, gitu, boleh diusulkan ke dia biar ini ditutup habis. Jangan berjangka seperti ini. Ini berjangka bisa dia 1 tahun 2 tahun udah habis semua lagi, udah keluar dia lihat sini. Yang kedua, nyumbat. Penyakitnya tuh menyumbat. Nyumbat tuh bagian sini, ini sering tersumbat nih.
atau di dalam, karena olinya terlalu dingin, olinya terlalu banyak, begitu dingin dia nyumbat, membeku oli itu, jadi ada penyumbatan, dia cair dia lagi itu. Ini mau saya kasih tahu, jadi nanti gini, apabila kulkas Anda tidak dingin, yang perlu Anda pegang tuh bagian bodi dengan ini. Ketika dicolok bodi bagian belakang ini juga, kalau dia panas itu biasanya dingin, kalau nggak panas nggak akan dingin, berarti nggak ada sirkulasi. Kalau nggak panas dihidupkan, bisa jadi pertama mesin nggak jalan, yang kedua tidak ada sirkulasi, yang ketiga bocor. Udah jelas itu, kalau memang bocor tuh udah nggak ada sirkulasi, itu intinya. Kalau nggak ada kompresor nyala, berarti sirkulasinya nggak ada. Ini ada tambahan nih seperti ini. Ini sudah bocor bagian tadi yang saya tunjuk tadi, bagian depan itu, makanya diganti orang itu ya. Ini kasusnya udah parah, baru masuk ke saya nih. Rata-rata kasus kulkas tuh udah parah dibuat orang baru masuk ke saya, itu yang saya heran. Udah parah kali baru datang ke saya, baru nyari saya, baru jumpa dengan saya, jodohnya seperti itu yang saya heran. Kok nggak yang enak-enak lah. Ini pun udah banyak uang orang tuh habis kemarin, termasuk showcase-nya itu, ganti kipas saja kena juga 1 juta. Nah, itu lain cerita itu. Ini panjang sebenarnya mau saya kasih tahu. Jadi kalau memang ingin mendapatkan manfaatnya, tontonlah ini sampai selesai. Kalau tidak ya udah skip aja, percuma. Udah tanggung-tanggung nontonnya, nanti ujung-ujungnya gak paham. Saya mau kasih paham dengan ya bahasa yang bisa dimengerti lah, gampang dimengerti gitu. Kalau kurang mengerti boleh dipertanyakan, boleh ditanyakan. Oke. Apa tadi? Oh ya, nyumbat. Yang kedua tuh penyakitnya nyumbat. Penyakit nyumbat itu sama juga nggak dingin. Gimana gejalanya? Apabila dicolok, ini panas sebentar, mesin bergetar, nyala. Begitu udah panas, lama-lama hilang panasnya, dingin dia lagi. Itu biasanya nyumbat. Atau mesinnya mati. Ada sebagian mesin kalau dia nyumbat tuh mati, dia nggak terkompres sama dia. Ada. Kalau dia ada nyumbat, ya penanganannya boleh pipa ini dipatahkan untuk pembuktiannya, sama bocor juga. Jadi harus diketahui penyakitnya dulu. Nanti berlanjut nanti ini dengan pembahasan showcase nanti nih, masalah ini nyambung nanti ke sana nantinya. Jadi tolong dipahami kalau yang betul-betul mau paham, biar nggak kena tipu-tipu sama orang, main ganti-ganti aja, tahu-taunya bermasalah. Itu contoh kayak kulkas itu tuh udah habis 800 itu, diganti, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nggak selesai juga. Jadi saya lama memang ngerjakan kulkas, cuman karena saya teliti dulu satu persatu kulkasnya, jadi bukan main ganti-ganti aja. Kalau main ganti-ganti aja semua orang bisa, ya uang konsumen ini yang kita sayangkan. Kita pun kalau nggak dapat uang kerja, ya sama aja nggak, capek juga yang kita dapat gitu. Jadi kita harus fair dong, ada kerja ada uang. Jadi kalau mau kasus kulkasnya tuh selesai, ya tolong dimengerti lah. Bukan yang di servis tuh bukan cuman kulkas ini aja, bukan kulkas situ aja yang di servis tuh, ada yang lain, bukan cuma kulkas, malah kayak speaker, mesin cuci, kipas angin dan lain-lain, TV. Jadi kita lambat servis ini karena kerjaan kita ini terbentur-bentur. Jadi tolong dimengerti, oke? Tolong dimengerti, jangan nanti mentang-mentang punya uang, lu punya kuasa. Enggak. Saya terus terang aja saya bilang,
Anda perlu saya apa, saya perlu Anda, gitu aja. Bukan saya ingin keras dengan konsumen, bukan. Tolong kita saling menghargai. Saya ngerti semuanya ingin cepat. Kalau saya malah ingin lebih cepat. Kalau bisa satu kulkas 20 menit atau 10 menit gitu selesai, gaji, dapat duit, masuk aja 10 udah berapa itu tiap hari, ya enak. Ini enggak, kita harus tolak dulu yang di luar, ini harus kita selesaikan dulu, baru kita ambil lagi gitu. Contoh kayak ini kulkas ini kemarin, ini saya servis, ini saya ulang lagi, saya nggak minta uang lagi. Kayak gini nih kasusnya. Ya meleset kerja tuh kita manusia nih bos. Biasa kita meleset kerja, cuman kita ulangi, kita nggak minta uang lagi. Boleh cari, kecuali ada penambahan. Jadi wajar kita minta, tapi untuk upahnya nggak ada lagi. Nanti planning ada penambahan kayak misal nih kasus kemarin nih bocor nih, cuman nggak ketara bocor. Ini sama nih, ini prosesnya ini sama. Awalnya bocor halus, jadi nggak ketara bocornya, jadi saya takut ganti, mana tahu nanti bocornya bagian ini tadi, maka saya nggak ganti dulu. Cuman dah saya bilang ke orangnya, nanti kalau ngulah lagi bilang ya, saya gitu kan, sampaikan biar nanti kita tanggulangi lagi. Yang lucunya orang tuh udah 1 tahun make, udah 1 tahun barang yang diservis, 3 hari katanya baru make. Itu yang saya heran. Udah 1 tahun make, ngomongnya baru 3 hari make. Itu yang saya heran. Banyak kayak gitu. Kalau memang ada masalah bilang aja, kita tanggulangi. Cuman itu bersabar. Ada nih di Pasir Pangarayan 1 jauh kasusnya. Kemarin saya yang jual ke dia, bermasalah barangnya, bukan berarti saya nggak bisa datang ke sana karena kerjaan saya. Dan saya bilang bawa ke sini gratis, saya bilang antar barang ke sini gratis, nanti raknya saya gantikan. Dia nggak mau, saya harus ke sana, ya tolong bersabar gitu. Ini kemarin raknya itu bocor-bocor sendiri tuh mungkin udah terlalu lama raknya itu nggak akibat bocor terlalu lama didiamkan, makanya raknya tuh bocor-bocor sendiri gitu dia. Kalau kulkas sudah bocor nih, saya mau kasih tahu, kulkas kalau sudah bocor bagian ini raknya, rak dalam seperti mana, tuh nih bagian sini nih. Kalau sudah bocor sendiri itu udah korosi. Kalau udah tertusuk tuh jangan sampai lama-lama lah ditaruh, segera diservis. Ini kayak gini, kalau udah tertusuk dia jangan dicolok, dicabut, jangan dilem-lem, biarkan ahlinya yang megang, siapapun itu yang bisa kita percaya. Jangan nanti pandai tonton konten apa segala macam, udah selesai habis barang, nanti yang susah apa, tukang servis juga. Untuk apa profesi kalian kalau bukan untuk perbaiki? Kita ada batas kemampuan juga. Kalau udah terlalu hancur dibuat orang, kita mau kayak mana? Ya kalau memang ada duit ya silakan kita ganti aja, kan gampang. Ini kalau udah masuk lem ke jalur ini, susah ngeluarkan ini. Ujung-ujungnya nanti ada penyumbatan di sini nih. Ujung-ujungnya nanti berjalan lem tuh segala macam. Oke, kalau lengket lemnya tuh, diam aja di situ. Kalau lekang nanti karena oli di dalam tuh, berjalan dia kayak kemarin pernah masuk sampai ke mesin lemnya. Coba bayangkan gimana azabnya itu. Jim mesinnya awak disalahkan, mana bisa kayak gitu. Awak udah batas kemampuan di situ, oli dah kita ganti rak kita tempel, ganti hari itu ya kita ganti. Cuman sisa lem tuh ternyata besar, jadi nggak keluar dari pipa lubang oli itu. Otomatis dia apabila piston itu berputar, masuk lem tuh ke sana, ya lengket lah mesin tuh, dibuatnya Jim. Yang disalahkannya awak itu. Makanya saya mau bilang jangan memandai-mandai, saya bilang. Jadi kasus tadi yang kedua tadi, kalau nyumbat ini di sini bagian sini juga bisa nyumbat ini. Apabila dia dingin baru nyumbat dia, itu karena olinya terlalu banyak.
Oli naik itu sebab apa? Nih kulkas nggak rata nih kayak gini, goyang-goyang. Oke lah, goyang-goyang, dibuka tutupnya, goyang, dipasang goyang gitu maksudnya. Itu kalau kulkas tuh posisinya hidup, bisa olinya naik, cepat naik, gampang naik. Alhasil nanti bagian sini penuh oli, ya nggak dingin. Itu yang saya mau bilang. Cara mengatasinya tadi, jangan main patah-patahkan pipa dulu, tengok dulu nggak dia betul-betul nyumbat. Nggak betul-betul nyumbat, buktikan nanti, patahkan ujung itu, nanti kita cari dulu. Ini tuh untuk ahli-ahlinya saja. Yang ketiga, penyakit kulkas tuh, penyakitnya ini overload. Itu bisa jadi penyebabnya mesinnya nggak nyala. Udah gitu aja. Yang keempat nih, bagian termostat tuh mana ini termostat bermasalah. Gejalanya sama, mesin nggak nyala juga bisa jadi. Saya mau bilang untuk kawan-kawan, dicerna dulu yang rusak tuh apa, baru dilaporkan. Terus ditanya dulu, jangan tiba-tiba suruh orang tuh megang. Alhasil kayak kemarin yang rusak tuh kipasnya tuh, showcase. Tahu kalau showcase kan ada kipasnya tuh, yang lemari kaca tuh kan di atasnya ada kipas. Kayak mana ya oh nggak ada pula di sini. Di atasnya tuh bagian sini showcase kan agak tinggi tuh, bagian sininya ini nggak ada. Bayangkan aja showcase, bagian atasnya ada si kipas itu, ya mati tuh. Terus yang dipatahkan sama orang tuh pipa obatnya, kan lucu. Yang rusak kipas, pipa obat dipatahkan. Alhasil apa? Nambah obat, orang tuh bayar. Nah, pokoknya kalau nggak salah dengar saya kemarin, orang tuh cerita habis dia 1 juta ulah tukang servis itu. Alhasil apa? Nggak sembuh-sembuh, sama kayak ini, kulkasnya nggak sembuh-sembuh. Hasil ditawarnya, sinilah untuk aku kulkas ibu, katanya. Kita boleh nawar kayak ini. Untuk kulkas yang ini saya tawar nih untuk ganti body nih. Ganti body, kenapa? Kondensernya bagus, bodinya cantik, punya dia tuh sana, yang di sana tuh udah jelek kali. Terus pun karetnya udah nggak rapat lagi, udah banyak karatan juga. Dia harus ganti kondensor. Ini kita ganti body ini karena kemarin yang bukannya ini yang satu ini, bukan itu yang ini kita ganti bodinya cukup lumayan bagus. Daripada beli kondensor nanti sekitar 500. Cuman itu kemarin karena dia masih dalam garansi, ya kondensornya aja dia beli. Saya nggak mau ganti-ganti aja. Jadi kalau ngulang lagi baru saya ganti, saya usulkan ganti. Cuman nanti biaya kondensornya aja yang saya minta, ya berlebih sedikit kan biasa minyak. Saya jujur aja ini kayak gini. Tapi daripada ketimbang diganti kondensor kemarin, saya usulkan ini ganti body biar bagus, raknya lengkap juga. Ya udah kata orang tuh. Nggak taunya dah mesin pula yang bermasalah. Jadi permasalahan ini bukan sekedar masalah biasa aja, bukan itu aja. Yang rumit tuh kami sebenarnya. Ya kan kami dibayar katanya. Bukan soal dibayar enggak. Malah kalau barang ini nggak siap, kita ada habis waktu, udah habis berjam-jam servis, ada dibayar enggak? Contoh di rumah sakit aja mati orang, bayar juga tuh. Ini barangnya nggak sehat, nggak ada dibayar. Tubuh sehat kadang hutang. Itu yang heran awak. Jadi kayak ini barangnya nih, saya cuma minta ganti body aja ini, karena ketimbang beli kondensor udah sekian pula, ayo udah ganti body biar bagus sekalian bodinya gitu. Seperti showcase tadi, kita balik, itu showcase tuh lebih banyak tuh kerusakannya ketimbang kulkas freezer ataupun kulkas
keluarga seperti ini nih. Ini kulkas keluarga ini berantakan kan. Ini barang soalnya baru masuk tadi nih, kemana mau saya taruh, orang dah sempit semua. Ini kipas ada beberapa. Ini beda nih. Pokoknya kulkas keluarga sama freezer ini hampir sama lah sistemnya, hanya beda ukurannya aja beda. Nah ini kasusnya kemarin udah berapa banyak orang mega nih, 2 minggu nanti servis udah balik lagi, minta lagi uang sama orang tuh, balik servis lagi udah balik lagi, capek ujung-ujungnya orangnya, mau dibuangnya lagi kulkasnya. Tapi untung jumpa sama saya ya, alhamdulillah dia masih terketuk hatinya untuk mempercayai tukang servis gitu ya, efeknya kayak gitu. Nih juga banyak nih yang keliling-keliling nipu-nipu nih. Anda yang korban-korban keliling-keliling, ayo sini merapat, kita kasih solusinya nanti. Jadi jangan mau ditipu orang. Saya kasih cara cerdas untuk memahaminya biar nggak ditipu orang. Ya kalau memang orang itu kerja silakanlah dibayar, jangan diutang-utangi pula. Kalau selesai kerjanya, saya yang paling malas selesai kerja utang nggak dibayar-bayar. Kalau dikumpul-kumpulkan waktu saya lajang, 20 juta ada itu uang ke orang, lebih malah. Udah banyak terkubur ya, nggak banyak-banyak sih ya, 100 200, ada yang 2,5 ya. Kalau orangnya ada banyak sampai udah nggak berani berhadapan dengan awak, banyak dari 2017 2016 dulu itu ada yang ngutang terus, atau ada yang main bawa-bawa aja seberapa, padahal itu dihitung loh, barangnya udah dibeli terus lupa jasanya juga, cuman nggak ada ngertinya. Nah, ya udah agak angin lalu aja ya, saya diam aja, seralah. Jadi balik ke pembahasan ini, kulkas kalau udah menyumbat itu bagian sini nih yang paling sering. Ini paling sering nih nyumbat di bagian sini, pipa kapiler nih, pipa nih. Ini bukan kawat, ini jangan salah. Ini semalam ada yang bilang ini kawat. Oh bukan, ini bukan kawat, ini pipa. Ini saya mau kasih tahu nih pipanya nih. Kita kasih tahu pipanya mana ya. Kemarin ada saya simpan. Nih. Ini pipanya nih. Nah itu ada lubangnya tuh. Nampak nggak? Nampak ya? Tuh di tengah-tengah tuh ada lubang tuh. Tuh. Ada lubangnya tuh. Itu lubangnya sering mampet. Jadi asal kawan-kawan permisa, siapapun yang menonton ini mengerti persoalan ini, mudah-mudahan nggak ada lagi yang kena tipu. Intinya kalau nggak kenal orangnya, nggak tahu lapaknya di mana, nggak usah dipercaya dulu, sebab kalau bermasalah kemana mau dicari orangnya, alamatnya kita nggak tahu. Jadi kulkas tuh sebenarnya betul-betul tidak ada yang habis obat, kecuali tadi ada yang bocor tersengaja ataupun tidak sengaja, memang kualitas atau masa barang ini udah sampai. Ada yang bertanya, kenapa kok bisa bocor apa sih? Ya entahlah, kita nggak tahu, orang udah masanya mungkin. Yang penting barang ini bocor, kita sembuhkan lagi, itu aja ya, nggak ribet-ribet kita. Jelas? Bagi yang belum jelas tolong dipertanyakan apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kayak showcase itu yang bermasalah kipas yang dipatahkan pipa obat, keluar obatnya, terus orang nanya, loh pak kok dipatahkan pak, masalahnya kan bukan itu, masalahnya kan bagian kipas. Alhasil dia bilang oh iya katanya. Terus nanti diisi obat malah minta pula duitnya, kan lucu. Itu kita nggak mau kayak gitu. Saya bisa bilang apa adanya aja saya.
makanya kadang saya lama, kadang saya krisis juga masalah uang gara-gara ngerjain barang ini nggak selesai. Cuman orang ini nggak ngerti kadang. Persoalan itu kan kalau memang mau cepat ya kita gampang aja beli, udah ganti, udah selesai ya gampang. Cuman duitnya ini dipertanyakan. Apa ada duitnya? Kalau ada ya kita gampang tinggal beli aja. Kalau kita pula ya akan menutupnya semuanya ya nggak mungkin lah. Tak kapan-kapan dijemput, nanti ujung-ujungnya ngutang. Ya percuma. Itu dia. Jadi kalau mau betul-betul paham dengan ini, nanti saya up lagi videonya. Tidak, saya upload dulu lagi videonya seputaran memahami kinerja kulkas dan penanganannya. Meskipun sudah nonton video ini, tapi jangan katakan sudah mengerti terus pandai-pandai servis lagi. Bukan iya nih bocor nih, udah diapakan ya. Enggak, dia prosesnya masih panjang. Nanti kita lanjut nanti di part keduanya. Soalnya ini aja udah berapa menit nih, 31 menit, udah setengah jam saya berdiri di sini bikin video. Kalau lihat wajah saya nggak usah, nanti payah nanti. Itu cukup kayak gini aja, dengarkan saja udah, yang penting manfaatnya gitu, tolong dicerna. Oke. Kita lanjut nanti videonya ke dua, nanti mana yang masih ada bertanya, tolong dipertanyakan biar kita kupas tuntas gitu seputaran kulkas ya, boleh bertanya. Cuman saya tidak akan kasih tutorial, hanya saja saya cenderung ke mencegah gitu. Dia lebih baik mencegah daripada mengobati. Udah, itu aja intinya. Pepatah itu berlaku kali itu. Jadi untuk mencegah saya kasih, tapi untuk tutorial jangan. So, harus ada dasar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan videonya ke keluarga, kerabat agar mereka mendapatkan manfaatnya juga. Wassalam.